Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu min ibadihil a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dallin fi halakiz zalam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdalil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila nihayatiz zaman. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wa huwa asbaqul qailin falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, segenap alim ulama, segenap asatizatul kiram, terutama akhinal mahbub imam kita Ustaz Ahmad Fadali yang tadi telah memimpin kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang saya muliakan segenap jamaah Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita pada pagi ini di tempat yang mulia ini senantiasa dimuliakan, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada untayan kalimat yang paling indah yang dapat kita panjatkan di pagi yang mulia ini. Di tempat yang mulia ini, selain kita banyak-banyak menanamkan keyakinan yang sekuat-kuatnya bahwa tidak ada nikmat, tidak ada setiap denyut nadi di dalam tubuh kita, melainkan di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Dan tidak ada di dalam setiap detak jantung kita, melainkan juga di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada setiap desahan napas di dalam tubuh kita, melainkan juga di dalamnya begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walaupun pohon-pohon dijadikan sebagai pulpen dan lautan dijadikan sebagai pena, dijadikan sebagai tinta, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua jamaah subuh dan jamaah kuliah subuh yang ada di masjid ini, kita tidak tinggalkan tempat ini, melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita semoga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam umat beliau yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang dengan sebab ini kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum kita mulai pengajian kita pada subuh ini, kita baca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang sangat baik ini saya diamanahkan oleh Ketua DKM, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Ghafur LCMA, untuk menyampaikan kajian subuh. Maka tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah tentang yakin dan tawakal. Bisa dilihat ya, yang mana apa yang akan kita kaji pada pagi ini berdasarkan sebuah kitab, yaitu kitab Dalilul Falihin ya Lituruqi Riyadhis Shalihin, yaitu kitab syarah atau kitab penjelasan daripada kitab Riyadhus Shalihin ya. Kalau kitab Dalilul Falihin ini adalah karangan Syekh Muhammad bin Alan As-Sadiqi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1057 Hijriah, yang merupakan kitab penjelasan atau kitab syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan ya Syekh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi, yang wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 45 tahun. Jadi Imam Nawawi wafat dalam usia yang sangat muda sebagai seorang ulama, yaitu 45 tahun ya, dan belum menikah jamaah sekalian ya. Dia meninggalnya dalam keadaan bujangan pada tahun 676 Hijriah. Baik. Mahwal yakin, apakah yakin itu atau apakah keyakinan itu? Di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan qala sayyidu fi kitabi ta'rifatil ulum al-yaqinu fil lughah al-ilmu alladhi la syakka ma'ahu wa fil istilahi i'tiqadu syai' annahu kadza ma'a i'tiqadi annahu la yumkinu illa kadza wa huwa mutabiqun lil waqi'i ghairu mumakkini zawali. Jadi yang namanya yakin itu, kata Sayyid di dalam kitab Ta'rifatul Ulum, al ilmu alladhi la syakka ma'ahu. Jadi yang namanya yakin itu adalah sebuah pengetahuan ya, sebuah pengetahuan alladzi yang la syakka, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya ya, sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang kita tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, di dalam pengetahuan itu. Jadi kalau kita udah yakin, udah nggak boleh ada namanya keraguan-keraguan lagi, tidak boleh ada kebimbangan lagi, betul-betul yakin ya. Jadi al-yaqinu fil lughah, yakin di dalam secara etimologi, secara logawi adalah sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang di dalamnya tidak ada lagi keraguan. Sedangkan di dalam istilah
i'tiqadu syai' annahu kadza ba'a i'tiqadi annahu la yumkinu illa kadza. Meyakini suatu hal bahwasanya suatu itu begini. Misalkan benda ini hitam, kita yakin benda ini hitam. Misalkan kopi ini, ada nggak kopinya? Oh ada. Kirain gelas doang nih. Ini kopi hitam, kita yakin tuh. Di mana-mana kopi itu hitam. I'tiqadu syai'i, meyakini bahwa kopi itu hitam. Ma'a i'tiqadi, ditambah lagi dengan keyakinan bahwa tidak mungkin kopi itu tidak hitam. Ya. Kita meyakini bahwa kopi itu hitam dan kita meyakini bahwa kopi tidak mungkin tidak hitam. Gitu. Tidak mungkin kebalikannya selain hitam. Bisa dipahami ya jamaah ya. Meyakini misalkan gula itu manis. Dan kita meyakini bahwa gula itu tidak mungkin tidak manis. Itu namanya keyakinan. Jadi kita meyakini satu hal dan meyakini bahwa benda itu tidak mungkin tidak begitu. Jadi i'tiqadu syai' annahu kadza ma'a i'tiqadi annahu la yumkinu illa kadza. Wa huwa mutabiqun lil waqi'i, dan itu berdasarkan dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Kalau kita bayangkan, kita tahu bahwa kopi itu hitam, mana buktinya? Kelihatan hitam. Ini sebab kopi kapal api, kopinya pahit tanpa gula. Kenyataannya kopi itu hitam. Itu. Jadi apa kita pahami di dalam benak atau otak kita bahwa kopi itu hitam? Oh iya betul, faktanya adalah kopi itu hitam. Itu yang dikatakan keyakinan. Kalau keyakinan kopi itu hitam, tapi faktanya bukan hitam, misalkan putih atau hijau atau, berarti keyakinan kita tidak kuat, sebab tidak ada faktanya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks ketuhanan, i'tiqad al-aqidah, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha segala-galanya. Apa buktinya? Kenyataannya apa? Gitu. Ya, ini Allah menciptakan langit, bumi ini dan segala yang ada di bumi, binatang, tumbuhan, manusia dan sebagainya. Nah ini jamaah sekalian. Ya, jadi wa huwa mutabiqun bil waqi'. Jadi keyakinan itu, ilmu itu, pengetahuan itu sesuai dengan faktanya. Kita meyakini bahwa Masjid Al-Barkah Syafi'iyah masjidnya besar, bagus, indah. Mana buktinya? Mana faktanya? Oh iya betul. Itulah sebuah keyakinan. Dan kita meyakini bahwa tidak mungkin Masjid Al-Barkah itu kecil atau jelek. Jadi jamaah sekalian, keyakinan itu ya ada pengetahuan tentang satu hal dengan indikasinya, dan meyakini bahwa hal itu tidak mungkin kalau tidak begitu, berdasarkan kenyataan, dan tidak mungkin ya menyimpang daripada kenyataan itu. Ghairu mumakkini zawal, tidak mungkin ya tidak sesuai dengan kenyataan. Baik. Wa inda ahlil haqiqati, dan bagaimana keyakinan itu dalam sudut pandang ahli haqiqah. Bagaimana sudut pandang pemahaman definisi tentang yakin dalam pandangan ahli haqiqah. Di dalam kitab Dalil Salihin dicantumkan apa itu? Ru'yatul iyani biquwwatil imani la bil hujjati wal bayani
Wa qila musyahadatul ghuyubi bisifa'il qulubi wa mulahadhatil asrar bimuhafadhatil afkar. Maka tadi dalam sudut pandang bahasa dan istilah, ini dalam sudut pandang ahli hakikah. Ru'yatul ayan, ya, melihat suatu benda, satu hal, biquwwatil iman, dengan kekuatan iman, la bil hujjati wal bayan, tidak dengan hujjah dan penjelasan, tidak dengan dalil dan penjelasan. Jadi dalam sudut pandang ahli hakikah itu, yang namanya yakin itu landasannya iman, dasarnya iman. Walaupun nggak ada hujjah, nggak ada penjelasan, dia udah yakin tuh. Nggak butuh lagi namanya hujjah, dalil ataupun penjelasan yang lain. Kalau udah yakin di dalam hati, di dalam dada dengan begitu kuatnya, maka dia nggak butuh lagi namanya hujjah dan penjelasan. Ini ahli ma'rifah agak beda memang. Ya, lebih kepada pendekatan batiniah, lebih kepada pendekatan iman. Waqila, dan dikatakan juga musyahadatul ghuyub, ya, musyahadatul ghuyubi bisifa'il qulub, menyaksikan yang gaib, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, dengan kejernihan hati, dengan kebersihan hati. Ini ahli ma'rifah nih, ya, ahli hakikah. Jadi dengan hati yang sifat, hati yang bersih, inilah mereka memandang hal-hal yang gaib itu walaupun tanpa adanya dalil. Mungkin buat atau di kalangan ulama-ulama kita yang sudah musyahadah, ya, mukasyafah, ya, sudah kasyaf, yang dia melihat segala hal dengan batinnya, dengan hatinya. Wa mulahadhatul asrar bimuhafadhatil afkar, dan dia memperhatikan segala rahasia-rahasia, ya, dan juga menjaga pemikirannya. Dengan hatinya, dengan batinnya dia melihat, memandang segala yang rahasia itu, ya, dengan juga menjaga pemikirannya. Baik, kemudian apa itu tawakal? Ya, tadi sudah tentang tentang yakin, ini tentang tawakal. Ma huwa tawakal? At-tawakkulu huwa, tawakal adalah, wa tawakkulu arrafahu Syekhul Al-Arifu, ya, Abu Madyana biqaulihi fi hikamihi, at-tawakkulu wusuquka bil madmuni istibalukal harakati bisukuni. Tawakal itu, kata Syekh Al-Arif bi Abi Madyan dalam hikmahnya mengatakan, tawakal adalah wusuquka, kekuatan keyakinan kita dengan yang telah dijamin atau yang telah terjamin, bil madmuni, dan istibdalukal harakati bisukun, dan kita mengganti gerakan dengan ketenangan, ya, mengganti sesuatu yang bergerak dengan tenang. Keyakinan seorang manusia dengan yang telah dijamin oleh Allah, sehingga membuat dia kemudian tenang hidupnya, tawakal. Wa arrafahu ghairuhu biqaulihi, dan juga ada ulama lain mentarifkan, mendefinisikan tawakal adalah i'timaduka ala maulaka wa ruju'uka ilaih. Tawakal adalah kita menyandarkan, bersandarnya kita kepada raja kita, kepada raja engkau, dan engkau kembali kepadanya. Wa khurujuka an haulika wa quwwatika wa intirahika baina yadayhi, dan engkau, ya, keluar dari segala yang ada di sekeliling kamu,
kekuatan-kekuatan dan kemudian disandarkan kepada raja engkau, kepada Tuhan, yaitu mungkin ya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan juga iktifa'uka bi'ilmillahi fika an ta'alluqil qalbi bisiwahu wa ruju'uka fi kulli umuri ilallahi, yaitu engkau cukup dengan ilmu Allah, ya, dan bergantungnya hati, ya, daripada selain Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan ilmunya Allah daripada ketergantungan selain Allah, dan kembalinya engkau di dalam setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mestinya ilallah, ya, ini nyambung nih. Warju'aka fi kulli umuri ilallah, dan kembalinya kita dalam setiap urusan kita, dalam setiap masalah kita, dalam setiap pekerjaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tawakal. Nah, baik jamaah sekalian, tadi kita sudah ya menjelaskan tentang definisi yakin, tawakal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita buka ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal ini. Nah, ini ada surat Ali Imran, ya, ayat 173. Ayat tentang tawakal. Kalau kita kembali kepada kitabnya ini sangat banyak, ya, ayat-ayat yang dicantumkan yang mengandung, ya, perintah tentang tawakal ini, tapi saya hanya mengutipkan sebagian saja. Dalam surat Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa maknanya? Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, yaitu orang Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, ya, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Nah, ini jamaah sekalian, kalau kita mau tahu di mana ayat yang mengandung doa, ini salah satunya. Dalam ayat ini ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Tadi dibaca sama imam kita dalam doanya. Jadi ketika itu umat Islam ditakut-takutin. Ini asbabun nuzulnya ayat ini. Ya, tuh lihat Muhammad, orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan, ya, akan menyerang kalian umat Islam. Takutlah engkau Muhammad kepada mereka. Akan tetapi ucapan itu malah menambah kuat keimanan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya, ditakut-takutin bukan malah takut, tapi malah makin berani. Umat Islam dan sahabat ketika itu dihancam, ditakut-takutin, bukan malah takut. Ya, model kita ditakut-takutin, lah udah balik kanan udah. Ya, di depan ada, ya, takut-takutin. Zaman kita kecil dulu ditakutin kalau malam Jumat, ya, jangan kemana-mana, banyak setan, katanya begitu. Takut kita nggak kemana-mana. Jadi ancaman itu malah menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Nah, ini jamaah sekalian, ya, ini salah satunya ayat yang mengandung, ya, pelajaran tentang
Betapa kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung di dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 174. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar. Nah, ini lanjutan daripada ayat tadi 173 ya. Nah, tadi ini 173. Nah, ini lanjutannya ini ayat 174 Ali Imran. Jadi umat Islam ketika itu kembali dengan nikmat dan karunia Allah. Ditakut-takutin dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Maka mereka balik kembali dengan membawa nikmat, membawa sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ditimpa satu bencana sedikit pun, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kalau kita yakin ya dengan doa tadi itu hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Udah kita nggak butuh lagi pelindung-pelindung yang lain, nggak butuh kekuatan-kekuatan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat selanjutnya yaitu surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah, wa tawakkal, dan tawakallah kepada Allah, 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah zat yang maha hidup, kekal, yang tidak mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi, ya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Nah, ini ayat ini lebih kuat lagi. Kita diperintahkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, menggunakan fi'il amr ya dalam ilmu nahwu. Fi'lul amri yaitu kata perintah. Kalau dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Maka kalau kita lihat ayat ini, kita wajib tawakal hanya kepada Allah. Tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah, sebab ini menyangkut akidah, menyangkut keyakinan kita. Sejauh mana keyakinan kita bahwa Allah itulah al-hayy, Allah itu maha hidup itu. Wala yamut, dan Allah tidak mati. Keyakinan bahwa Allah al-hayy maha hidup yang membuat kita kemudian punya kekuatan untuk hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang mukmin, yang beriman, tidak boleh ya menyandarkan semua urusan-urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam surat Ibrahim ayat 11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Nah, jamaah sekalian, ini pun menggunakan kalimat perintah, fal yatawakkalil, hendaklah orang yang ngaku iman kepada Allah, orang yang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal.
Jadi sangat berkaitan bagaimana keimanan kita kepada Allah dengan tawakal ini. Kalau kita iman pada Allah, pasti kita hanya tawakal kepada Allah. Tapi orang yang nggak punya iman, nggak akan ingat sama Allah. Dia menyandarkan pekerjaannya, urusannya bukan hanya kepada Allah, mentok hanya kepada manusia, kepada atasannya misalnya, kepada bosnya, atau kepada siapa yang di atasnya dia. Bahkan dia hanya menyandarkan kepada hitungan otaknya, matematika dia. Mentok di situ, selesai udah. Tidak dilanjutkan kepada Allah. Dulu hitung nih, hitungan sekian akan menghasilkan sekian, ya. Mentok di situ udah. Tapi kalau orang yang mukmin, yang beriman, hitung sekian, tetap dilanjutkan lagi, enggak selesai. Dilanjutkan, wa tawakkal 'ala Allah. Apa yang telah saya hitung ini, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya, surat Ali Imran ayat 159. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, ya, maka bertawakallah kepada Allah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Di situ ada kalimat iza harfu syartin, ya, dari munahu, apabila, gitu. Syaratnya tuh, apabila engkau sudah mempunyai tekad yang bulat, rencana yang sudah matang, planningnya udah hebat, jangan lupa fatawakal ala Allah. Setelah itu tawakal sama Allah, sehingga apapun hasilnya kita tidak akan mengalami satu ketakutan, kegalauan dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sudah merencanakan satu proyek misalkan, satu pekerjaan, udah mantep, udah bulat tekad kita, udah kuat niat kita. Jangan lupa untuk setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah itu yuhibbu, mencintai. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang tawakal, Pak. Ya, walaupun dia hebat otaknya, jenius, rencananya luar biasa, tapi tetap ada kekuatan yang lebih dahsyat lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah cinta nih kepada hamba seperti ini. Ya, apa yang telah Allah titipkan kepada dia, kehebatan, kekuatan, kepandaian, tidak membuat dia lupa dan sombong. Udahlah, udah gue itu mantap nih, sekian. Ya, tahu-tahu gagal. Kenapa? Dia tidak, ya, menyandarkan kepada Allah. Kayak yang lagi ramai kejadian di mana, jembatan Antilop itu, ya, katanya ambles itu jembatan itu, ya, itu kan hitungannya udah matang tuh. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka Allah perintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Allah cinta kepada hambanya yang bertawakal. Kenapa? Sebab dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya kekuatan yang sangat dahsyat di balik kekuatan kita. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan. Kemudian surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
dan dia Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini kaitan dengan fadilah orang yang bertakwa ya, ayat sebelumnya. Allah memberikan rezeki kepada hamba-Nya yang bertakwa dari jalan yang tidak diduga, yang tidak disangka. Jamaah sekalian, Allah yarham, saya punya guru yaitu Kiai Haji Muallim Syafi'i Hazami. Beliau menyampaikan dalam taklimnya ketika itu, yang namanya rezeki itu apa? Berkata Muallim Syafi'i Hazami, qala syekhuna al-alim al-amah asy-syekh Muallim Syafi'i Hazami, bahwasanya rezeki itu adalah yang sudah kita pakai, yang udah kita gunain, yang udah kita nikmatin, Pak. Itu rezeki. Ini kopi rezeki bukan? Bu? Hah? Rezeki, Bu? Pak? Belum. Kenapa belum saya minum? Nah, ketika saya minum, contoh nih. Alhamdulillah. Ya, Bu? Nah, yang di dalam gelas ini masih ada. Belum tentu rezeki saya nih. Tapi udah masuk ke dalam tubuh saya, itulah rezeki saya. Kenapa? Sebab udah saya minum itu kopi, sudah saya nikmatin. Nah, kalau saya minum lagi, misalkan contoh, berarti rezeki yang kedua masih ada lebihnya, Bu. Nah, yang di gelas ini belum tentu rezeki saya nih. Kalau ada selesai taklim, saya pulangin masih ada lebihnya, mungkin nanti merebut yang minum, nanti rezekinya merebut ya. Jadi rezeki itu kata Muallim Syafi'i Hazami yang udah kita pakai, kita nikmatin. Duit kita yang berapapun jumlahnya di bank, deposito, triliunan mungkin, belum tentu rezeki kita. Ya, kalau kita mati, siapa nikmatin tuh? Bapak meninggal misalkan, atau ibu maaf misalkan meninggal, uangnya banyak di tabungan, ada simpanan emas sekian gram, ibu meninggal misalkan, siapa yang nikmatin? Bini muda. Ya Allah. Nah, uang yang kita pakai, kita gunain buat belanja kehidupan kita, kita pakai buat biaya anak-anak pendidikan sampai kuliah, itulah yang dikatakan rezeki. Kita beliin baju koko buat sholat jamaah, peci buat ibadah, kain buat sholat jamaah, itulah yang dikatakan rezeki. Ini jamaah sekalian. Jadi yang sudah kita pakai dan kita manfaatkan. Nah, kalau ada maling ya atau begal merampok duit, dibawa pulang tuh duitnya, dikasih anaknya, dikasih bininya, itu rezeki bukan tuh? Kalau dipakai sama anak bininya buat makan, buat belanja hari itu rezeki itu. Rezeki juga, tapi rezeki yang haram. Jadi kita bicara rezeki itu masih global, masih umum. Ada rezeki yang halal, ada yang haram. Kalau boleh dapat nyolong, begal, ngerampok, korupsi misalkan, dimakan sama kita, itulah yang rezeki yang haram, yang batil. Jadi perampok pun punya rezeki, maling punya rezeki, tapi kalau belum dipakai, tapi itu rezeki yang haram. Nah, jamaah sekalian, kita kembali kepada ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah pasti akan mencukupkan keperluannya, kebutuhannya. Jamaah sekalian, saya banyak mengalami pengalaman batin tentang ini ya. Pengalaman spiritual tentang rezeki itu seperti apa dan bagaimana kalau kita tawakal. Mungkin bapak-bapak ini yang sudah, orang tua saya sudah tua-tua ya, banyak pengalaman, mungkin lebih banyak pengalamannya. Jadi saya waktu itu ngalamin, Pak, ini habis sholat maghrib pengen makan
cemilan, pengen makan waktu itu martabak Bangka, Pak. Saya memang hobi itu martabak Bangka. Cuma saya kagak ada nih ya. Nggak ada pagi-pagi, nggak ada ya, Bu. Ada nasi uduk nih makan. Itu pas saya pengen berangkat, pengen beli itu martabak, nggak tahu kenapa batal lagi, nggak jadi lagi, batal lagi, nggak jadi lagi, berkali-kali. Setelah itu kemudian sholat isya, pada isya ada jamaah yang lewat depan rumah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saat ada rezeki pulang kerja, martabak Bangka, ya Allah. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali saya ngalamin kayak gitu. Itulah yang dikatakan wa may yattaqillaha ya yaj'al lahu makhraja, dan ayatnya ini lanjutannya ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa saya tadi pengen berangkat beli martabak nggak jadi-jadi? Oh ternyata pengen ada yang bawain. Masya Allah. Pernah Bu ngalamin kayak gitu Bu? Sering ya? Kita nggak ya. Baik, lanjut deh ke ayat selanjutnya. Nah, sekarang kita kepada dalil hadis Nabi. Kalau tadi ayat-ayat sudah kita jelaskan, nah bagaimana hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW tentang tawakal ini. Di dalam kitab yang saya bawa, ya ini banyak sekali hadisnya. Saya hanya mencantumkan beberapa hadis saja supaya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Dari sahabat Ibnu Abbas ya, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa ini dibaca oleh qalaha Ibrahim. Apa itu Pak? Selesai udah ya? Hah? Selesai apa udah? Setengah jam lagi. Wah kelamaan Pak. Belum sarapan ini. Jadi jamaah sekalian, ternyata doa hasbunallah wa ni'mal wakil itu sudah dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Di dalam kitab ini ada keterangan di bawahnya bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kubangan api ya. Jadi doa atau kalimat yang terakhir dibaca doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan kalau Allah katakan dalam Quran wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bilang kepada api, hai api, ya, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wa salaman, dan selamatlah Ibrahim. Di dalam konteks ucapan Allah, tapi dalam konteks Nabi Ibrahim, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini boleh jamaah kita amalkan di doa. Ya, setiap kita menghadapi satu problem kehidupan yang rumit, yang ruwet, yang masya Allah membuat kita bingung, puyeng, baca ini banyak-banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Teman belum tentu nolong. Kita lagi puyeng nggak punya duit, datang ke teman kita, belum tentu dia nolongin Bu. Gua aja lagi puyeng, gitu kata dia. Ya, gua aja lagi puyeng, lu datang lagi sama gua. Tapi kalau kita datangnya kepada Allah, Allah nggak bakal puyeng, Allah nggak bakal kecewain kita. Pasti Allah akan bahagiain kita. Dan Allah cinta kepada kita kalau kita tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jadi qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Dikatakanlah kalimat ini oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu
innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan doa ini juga dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika tadi diancam tuh, ya, Al Imran ayat 173 tadi, ketika diancam oleh musuh Islam, maka Nabi katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi makin tambah kekuatan imannya dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahu Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, nah, ini di bawahnya ada kana akhir qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Inilah kalimat yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan dalam api. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, silakan jamaah, ya, kita amalin, ya, dalam kehidupan kita. Sampai jam 6 ya Pak, selesai. Kalau udah ya selesai, udah nih kita tutup. Tapi ini ada beberapa hadis lagi. Boleh saya tambahin dikit ya waktunya? Boleh Pak? Ini tanggung soalnya Pak. Kan gak enak kalau tanggung ya. Magel jadinya gitu. Matang kagak, mentah kagak. Jadi magel. Baik, dikit lagi nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita fatanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wan Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmizi haditsun hasanun. Rawahu Zada Abu Daud fayaqulu ya'ni asy-syaitan li syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jamaah sekalian, dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia meninggalkan rumahnya, ya, maka doanya apa? Yaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini jamaah sekalian, ya. Ini doa yang kita udah hafal mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini kita amalkan. Setiap kita akan keluar rumah kemanapun, kita baca doa ini. Kenapa? Sebab fadilahnya apa? Dikatakan kepada dia yang mengatakan doa ini, qad hudita, kau telah mendapatkan hidayah. Wa kufita, dan kau telah dicukupi. Wa wuqita, dan kau telah dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan Allah dan setan menjauhinya. Tuh. Ada beberapa fadilah, hidayah, kecukupan, dan pemeliharaan Allah. Ada 3 keutamaan fadilah dalam doa ini. Kita mendapatkan hidayah Allah, dicukupkan Allah, dan dijaga oleh Allah. Rawahu Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah sekalian, jadi doa bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan meninggalkan maksiat melainkan dengan izin Allah, dan tidak ada kekuatan melakukan ibadat melainkan dengan kekuatan Allah. Kita bangun sholat tahajud jam 3 pagi itu Masya Allah Pak, berat apa enteng tuh? Berat banget ya, apalagi orang yang kerjanya pulang malam, kemudian jam 3, jam 4, setengah 4 dia bangun, Masya Allah ya, godaan setan, lelah, capek, lagi enak-enaknya istirahat, kita mesti bangun patah hajat dan kemudian tahajud. Kalau bukan dengan kekuatannya Allah berikan kepada kita, nggak bakal bangun Pak. Setelah sholat tahajud kita berangkat ke masjid, sholat jamaah ya, itu pun bukan satu hal yang gampang, melangkahkan kaki untuk ibadah di waktu yang sangat gelap dan dingin, kalau bukan dengan la haula wala quwata illa billah. Meninggalkan maksiat juga nggak gampang Bu
Ya meninggalkan maksiat nggak mudah. Kalau zaman dulu, zaman kita bahwa mungkin ngalamin ya, zaman waktu kita masih kecil, saya masih tahun 80-an, saya SD itu pada 80-an, itu kalau kemana-mana pengen maksiat masih jalan jauh dulu. Pengen nonton layar tancap jalan dulu jauh kan, nunggu ada yang hajatan. Pengen jaipongan nunggu jalan dulu ke Pekayon. Pekayon itu gudang jaipongan tuh. Dulu ya. Dulu itu. Sekarang pindah jaipongannya kemana? Ke handphone kita. Iya kan? Sekarang maksiat kita nggak pakai jauh-jauh, cukup dengan buka handphone. Buka yang namanya YouTube, Facebook, ya, Instagram, TikTok apalagi. Ya Allah. Makanya ustadz-ustadz mesti punya media sosial kayak YouTube gini, Al-Barakah Syafiyah. Saya punya, Bu, udah pernah tahu kan ya? Ya Pak ya. Jangan lupa di like and subscribe Pak. Ya. Itu Bu kalau kita lihat TikTok ya, yang muncul kan FYP tuh, for your face, yang viral tuh kan. Dan kebanyakan yang viral apa? Yang gitu-gituan. Yang perempuan goyang-goyang, pakaiannya minim. Nah itu kan kalau pengen kita lewatin butuh kekuatan itu. Walaupun dibang begini doang tapi butuh kekuatan, Bu. Bapak yang niat gituan pasti senang juga lah. Saya pun juga kadang ngototin juga dikit-dikit. Ustadz juga manusia, Pak. Itu kan butuh kekuatan, Pak. Pengen nyekip itu butuh kekuatan loh. Ya enggak? Walaupun enteng tapi butuh kekuatan. Nih menggeserkan jari ini butuh kekuatan, padahal enteng. Tapi itu tadi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dalam kita meninggalkan maksiat kecuali dengan kekuatan yang Allah limpahkan kepada kita. Nah ini jamaah sekalian, itulah ya, jadi semuanya kekuatan, kehebatan, apapun yang ada pada kita adalah merupakan kekuatan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Maka kita kembalikan kepada Allah, fatawakkal 'alallah, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah kita mewakilkan segala macam persoalan kita kepada Allah, dan tidak ada kekuatan dalam meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan dalam melakukan taat melainkan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan tawakal kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian yang saya muliakan, sudah jam 6:10. Ya, mudah-mudahan kajian pada pagi ini walaupun singkat ya dan tidak membuka semuanya, paling tidak ada yang kita bisa bawa pulang dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Udah Pak ya, cukup. Nggak ada tanya jawab kan? Nggak ada ya. Baik. Jamaah sekalian, kita baca Fatihah saya lagi. Ada tanya jawab? Oh, ada. Oh, boleh. Satu aja ya. Ya. Mati itu mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang jelas ya Pak. Ini maju dah, maju aja saat sini. Nanti biar kelihatan di YouTube nih. Oh ya. Oke. Iya baik. Intinya pertanyaan definisi tentang berkah. Mahiyya al-barakah. Dalam kitab Tawdihul Adillah karangan Syekh Mu'alim Syafi'i Hajami disebutkan al-barakatuh hiya, berkah itu adalah ziyadatul khairil ilahi fi syai', bertambahnya kebaikan Allah di dalam suatu benda dan suatu hal. Ziyadatul khairil ilahi, bertambahnya kebaikan Allah. Ya Allah maha baik, maka kebaikan itu ada pada
sesuatu. Misalkan tadi dibagi duit, ya, nih biar berkah. Maksudnya apa? Berkah buat yang memberikan uang tadi. Berkah buat dia, kenapa? Sebab uang itu dia hadiahkan kepada kawannya. Ya, artinya apa? Uang yang digunakan, uang yang diberikan kepada temannya itu mengandung kebaikan. Kenapa? Dihadiahkan kepada orang lain, atau dipinjamkan, atau diapakan lah. Apapun bentuknya benda. Ya, mobil kita berkah. Kenapa? Sebab mobil itu kita pakai buat ngaji, buat ibadah, ya, buat mengantar anak dan sebagainya. Ilmu kita berkah, ilmu kita manfaatkan dan kita amalkan. Ya, anak-anak kita berkah, anak itu membawa ada kebaikan Allah di dalamnya. Semua yang ada kebaikan Allah di dalamnya itu namanya ada keberkahan di situ. Intinya adalah ada kebaikan, ada manfaat, dan kebaikan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah sekalian, kita baca Fatihah sekali lagi ya, buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala macam bala, bencana dan musibah. Ala hal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aknina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.